adalah Allah sendiri. Tetapi ada satu hal yang menarik Bapak Ibu, sehubungan dengan Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi sampai hari ini. Kenapa? Untuk orang Yahudi, mereka punya kriteria terhadap Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Satu, Mesias itu akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Roma. Dua, mengumpulkan kembali bangsa Israel dari segala penjuru bumi. Kenapa? Jangan pernah lupa, 10 suku yang ada di sebelah utara yang ditawan oleh bangsa Asyur itu sudah dicerai-beraikan. Jadi 10 suku udah nggak ada Bapak Ibu. Maksudnya tidak ada, sudah tidak terkonsentrasi di Israel sana. Jadi orang Israel sampai hari ini masih rindu menunggu Mesias itu supaya 12 suku dikumpulkan kembali. Yang ketiga, memimpin penyembahan pada Tuhan Allah yang benar. 4, membawa era perdamaian. Yang kelima, mendirikan kembali negara Israel. Ini salah kaprah. Orang Israel salah menerjemahkan Mesias yang sudah datang di Bethlehem itu, yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Mereka rindu agar Israel menjadi negara superpower lebih hebat daripada Amerika. Salah besar. Yesus katakan, aku bukan dari dunia ini. Dan aku tidak mendirikan kerajaanku dalam arti menjadi raja untuk satu bangsa. Tetapi Yesus adalah raja segala raja. Dia raja sorga. Kata Yesus berasal dari kata Yehosua. Kata lainnya Yosua. Jadi anak daripada Pak Prawoto yang namanya Yosua itu namanya Yesus. Dan jangan khawatir, Yesus adalah nama kecil yang biasa diberikan di zaman Yesus. Karena Yesus artinya juru selamat. Jadi tidak ada masalah dengan kata Yesus atau Yosua atau Yehosua yang artinya Tuhan menyelamatkan. Tapi kita mengambil bahasa Ibraninya Yosua. Kenapa tidak ambil bahasa Yunaninya Yesus? Di Filipina sana, teman-teman saya yang kuliah di Filipina banyak bercerita. Di Filipina banyak sekali nama Yesus. Jadi saya belum pernah mendengar di Indonesia ada seorang anak kecil atau seorang laki-laki bernama Yesus. Tetapi nama Yosua sangat banyak. Ayat 43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Kalau Andreas dan Simon mengenal Yesus melalui Yohanes, tetapi Filipus bertemu langsung dengan Yesus. Filipus adalah murid Yohanes Pembaptis, lalu dia bersaudara dengan Nathanael, lalu Filipus mempunyai tugas yang sangat bagus berdasarkan Yohanes 12 ayat 21 dan 22. Pekerjaan Filipus adalah memperkenalkan Yesus kepada orang kafir, dan Filipus banyak belajar tentang Yesus dari Yohanes Pembaptis. Setelah Filipus bertemu dengan Yesus di kali pertama, ketika Yesus berkata, ikutlah aku. Kata ikutlah aku mempunyai kualitas yang sama seperti Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Kata-kata ini semua mempunyai kuasa yang luar biasa. Filipus tidak pernah bertemu Yesus. Ikutlah aku. Dan Filipus ikut kemana Yesus pergi. Dan Filipus menjadi salah satu murid
Yesus dalam konteks 12 rasul. Dan Filipus bertemu dengan Nathanael ketika dia berjalan bersama-sama dengan Yesus. Lalu dia perkenalkan Nathanael kepada Yesus. Dan Nathanael, ketika Yesus menatap Nathanael, Yesus langsung berkata kepada Nathanael, "Inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kenapa? Karena Nathanael juga adalah pembelajar Alkitab tentang nubuatan Yesaya yang bercerita tentang Yesus. Bapak Ibu, tidak ada catatan yang lebih jauh tentang Nathanael, tetapi lihat ucapan Yesus kepada Nathanael, "Inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Betapa bahagianya Nathanael disebutkan seperti itu. Israel sejati, bukan Israel badani yang penuh dengan kelemahan. Tidak ada kepalsuan. Kehidupan Nathanael tampil apa adanya. Ya dibilang ya, tidak dibilang tidak, benar dibilang benar, salah dibilang salah. Nathanael menjadi seorang yang sangat berbahagia di hadapan Yesus Kristus. Filipus memperkenalkan Yesus kepada Nathanael. Sekarang menjadi aplikasi untuk kita pada malam hari ini. Sudah berapa lama kita mengenal Yesus? Melalui mendengar dari orang lain, siapapun dia, teman, orang tua, anak, pendeta, dan kita membaca dari firman Tuhan Alkitab, dan kita menjadi saksi melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya sama. Posisi kita sama seperti Yohanes, sama seperti Andreas, Simon, Filipus, dan Nathanael yang 30 tahun tidak pernah melihat Yesus sejak dari kandungan. Apakah Anda dan saya pernah melihat fisik Yesus, wajah Yesus? Saya berani 1000% katakan tidak pernah. Tetapi kita pernah mendengar, membaca, dan menjadi saksi tentang Yesus. Atau kita masih mencari-cari Yesus dan belum menemukannya? Andreas mengatakan, kami sudah menemukan Mesias. Dengan imannya dia berkata, aku sudah menemukan Kristus, orang yang diurapi itu. Apakah kita punya kalimat yang sama seperti Andreas kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun yang kita temui? Aku sudah menemukan juru selamat. Yesus adalah kabar keselamatan yang menarik banyak orang kepada keselamatan. Yohanes mengajarkan Andreas dan membawa Simon. Lalu Yohanes mengajarkan Filipus dan membawa Nathanael. Sekarang menjadi pertanyaan untuk pribadi kita masing-masing. Sudahkah kita menemukan Yesus? Seyakin apa Anda sudah menemukan Yesus? Yesus yang mana yang kita kenal? Yesus Kristus atau Yesus Barabas? Yesus Kristus juru selamat. Yesus Barabas adalah penjahat yang harusnya disalibkan. Tetapi orang banyak berkata, lepaskan Barabas, lepaskan Barabas, salibkan Yesus. Itu dua nama yang sama Bapak Ibu, hanya marganya yang berbeda. Apakah kita akan salah memperkenalkan Yesus kepada orang lain? Inilah yang disebut dengan personal evangelism
atau dikenal dengan penginjilan pribadi. Kita tidak perlu jauh-jauh menjadi misionaris. Tidak ada yang salah menjadi misionaris. Itu baik, itu bagus. Tetapi tidak perlu kita harus jauh-jauh menjadi misionaris sampai ke ujung bumi sana. Tetangga kita, apakah sudah kita katakan, aku menemukan Mesias melalui budaya hidup kita? Kenapa saya katakan demikian? Saya beberapa tahun melayani sebagai gembala di daerah yang sangat rentan membawa Alkitab. Bapak Ibu bisa mengerti maksud saya. Maka saya tidak bisa bebas membawa-bawa atau menenteng-nenteng Alkitab, lalu mengabarkan Injil di sana, golok yang akan keluar. Maka yang harus saya lakukan adalah menjadi pelaku firman. Dengan menjadi pelaku firman tanpa membawa-bawa buku yang namanya Alkitab, maka kita sudah menjadi penginjil. Kita perkenalkan orang demi orang tentang Yesus. Itu akan menolong kita. Dan ketika kita memperkenalkan Kristus, tujuan utamanya bukan untuk menjadikan mereka satu agama dengan kita. Tujuan utamanya bukan itu, Bapak Ibu. Biarkan mereka yang memilih untuk bergabung dengan gereja mana. Jangan setelah mereka bergabung dengan gereja kita, lalu mereka melihat duniawi di dalam gereja kita. Yang terpenting adalah setelah mereka mengenal Yesus, bawa mereka menjadi murid Yesus. Dan itu menggenapi Matius 28 ayat 19 dan 20. Jika demikian, sudahkah kita membawa satu orang untuk mengenal Yesus? Tuhan memberkati.